Selamat datang dan jumpa lagi bersama saya. Masih di tantangan 100 hari di gubuk bambu di tengah hutan. Hari ke-30 sudah genap 1 bulan berada di sini. Di video kali ini aku buat sesingkat mungkin karena aku sudah 2 hari diteror dengan suara-suara aneh yang semakin mengganggu. Aku juga di sini membuat kasur agar tidurku lebih berkualitas dan nyaman. Sarapan dengan kentang bakar pemberian petani. Hingga saat malam tiba aku diganggu dengan suara orang berjalan dan suara-suara aneh lainnya. Di keheningan malam ini, terdengar suara langkah perlahan, beradu dengan decit bambu yang bergerak ditiup angin. Sekilas terdengar asing, seolah ada yang berjalan di antara pepohonan. Namun aku yakin itu bukan hal yang menakutkan. Itu adalah bisikan alam, jejak langkah para leluhur yang dulu pernah menginjak tanah ini. Menjaga dan merawat hutan dengan penuh kasih, mereka seolah berkata, "Hiduplah selaras dengan alam. Jaga apa yang ada di hadapanmu, karena di setiap suara yang tak kita kenal tersimpan pelajaran dan sejarah yang tak terucap." Jangan kemana-mana, karena petualangan bersamaku akan segera dimulai. Sudah genap 1 bulan aku di sini. Kurang lebih 30 hari aku menetap di sini. Semakin hari yang awalnya sudah terbiasa, namun hari ini sedikit berbeda. Suasananya lebih sunyi dan sepi. Yang awalnya aku menikmatinya, tapi sekarang aku mulai merasa kesepian. 30 hari di sini, jauh dari keluarga, kerabat, dan teman bukanlah hal yang mudah. Apalagi kita terbiasa berinteraksi dengan orang lain, tiba-tiba terasing di tengah hutan yang sunyi membuatku kesepian. Sekarang aku akan sarapan dulu. Menu sarapan kali ini dengan kentang bakar. Kemarin ada petani yang singgah ke sini karena penasaran dengan gubuk ini. Petani tersebut baru pulang memanen kentang. Aku pun senang ketika ada orang di sini. Lalu kami mengobrol dan aku suguhkan air putih dan kopi. Setelah cukup beristirahat, petani tersebut lanjut pulang. Dengan dermawan, dia memberi sedikit hasil panennya. Dia juga heran setiap kali lewat aku selalu ada di sini. Kadang-kadang melihatku sedang beraktivitas, tapi sayang ketika pertemuan itu aku tak sempat merekamnya karena HP-ku sedang diisi ulang baterai pada saat itu. Sebelum membakar kentang, aku menyalakan dulu tungku yang ada di luar. Aku akan membuat bara apinya dulu. Karena kalau kita membakar umbi, harus dengan bara api agar matang merata dan tidak gosong. Sebelum menyalakan api, aku membersihkan dulu tungku dari sisa abu agar apinya mudah dinyalakan. 30 hari tidur beralaskan karung, badanku mulai merasa pegal. Di sini aku akan membuat kasur dari bahan seadanya. Daun kering yang jatuh dari pohon sangat melimpah di sini. Aku akan mencoba membuat kasur dari karung yang berisikan daun kering. Di tengah dinginnya angin hutan, api bukan sekedar cahaya. Ia adalah teman setia yang tak pernah ingkar janji. Kini aku menyalakannya perlahan, membiarkannya menyala tumbuh menjadi bara yang hangat dan tenang. Bara ini akan merangkul kentang pemberian petani yang tulus, mengubahnya menjadi nikmat pemberian alam yang sederhana namun penuh makna. Di tengah heningnya hutan yang dikelilingi pohon hijau rindang, angin berhembus perlahan membelai dedaunan. Diselingi irama kicauan burung yang begitu damai. Kini aku membawa karung sederhana ini, hendak membuat tempat istirahat yang nyaman dari apa yang ada di alam ini. Kucari daun-daun kering yang sudah gugur, kuambil satu persatu dengan hati, lalu kukumpulkan dengan sabar. Perlahan, kumasukkan ke dalam karung, mengisinya sedikit demi sedikit sampai penuh, seolah sedang merangkai ketenangan untuk beristirahat nanti. Suasana begitu sunyi namun penuh makna. Di gubuk bambu yang menjadi rumah kecilku, kasur ini bukan sekedar alas tidur, melainkan bukti nyata. Dengan kesederhanaan dan usaha yang tulus, alam selalu menyediakan kenyamanan yang tak ternilai harganya. Setelah selesai mengisi karung dengan daun kering, aku simpan dulu sejenak. Teringat tadi aku sedang membakar kentang, jadi aku akan mengeceknya dulu. Siapa tahu sudah matang dengan sempurna. Kuhampiri tungku dan terlihat bara apinya mulai meredup. Itu tandanya kentang di dalamnya sudah matang. Kuperiksa satu persatu dan benar saja, semuanya sudah siap. Aku ambil 3 buah kentang ini saja, cukup untuk mengganjal perut dan mengisi tenagaku seharian beraktivitas. Aroma harumnya langsung tercium, membuatku makin tak sabar untuk menikmatinya.
Pelan-pelan kukupas kulitnya, lalu kucicipi sepotong. Gurih dan teksturnya begitu lembut. Menikmati kentang bakar buatan sendiri di tengah hutan yang tenang, rasanya begitu damai dan menyenangkan. Sebuah nikmat sederhana yang tak ternilai harganya. Setelah dirasa cukup kenyang, aku melanjutkan aktivitas tadi untuk membuat kasur. Kini karung yang sudah aku isi dengan daun kering akan kujahit dengan tali dan menyatukannya agar panjang dan cukup untuk badanku. Di sini aku memakai tali rapia untuk menjahitnya. Setelah itu aku masukkan ke sela-sela karung menggunakan bambu yang menyerupai jarum agar mudah saat dianyam. Panjang karung ini sekitar 75 cm. Kalau disatukan, jadi ukurannya kurang lebih 1,5 meter. Lumayan untuk menopang badanku saat tidur nanti. Angin berhembus pelan menyapa dedaunan, membawa wangi tanah kering yang khas musim kemarau. Di gubuk bambu sederhana ini, tak ada suara gaduh, tak ada hiruk-pikuk keramaian dunia luar. Hanya ada aku dan deru angin dan rindangnya pepohonan yang menjadi teman setia. Mungkin bagi orang lain tinggal sendirian di tengah hutan ini terasa sepi dan sunyi. Namun bagiku kesepian ini berbeda. Bukan kesepian yang menyedihkan, melainkan ketenangan yang membuat hati lebih jernih. Karena sudah cukup lama aku hidup di sini seorang diri, aku belajar untuk berteman dengan sunyi. Dan menyadari bahwa alam tak pernah benar-benar meninggalkan kita sendirian. Musim kemarau memang membuat tanah menjadi kering, membuat banyak dedaunan berubah warna lalu gugur jatuh ke bumi. Namun di balik itu semua ada hikmah yang bisa kuambil. Daun-daun kering yang terbuang itu ternyata bisa berguna. Kukumpulkan dan kususun dengan rapi ke dalam karung. Jadilah alas tidur yang empuk dan hangat. Kasur dari daun kering ini sederhana sekali, namun sangat nyaman. Ia menahan dinginnya lantai bambu, mengikuti lekuk tubuhku saat beristirahat, dan memberiku rasa tenang seolah sedang dipeluk oleh alam itu sendiri. Di sini aku paham satu hal. Segala sesuatu yang ada di alam ini, sekecil apapun, pasti memiliki manfaat jika kita pandai mensyukuri dan mengolah dengan hati yang tulus. Tapi di sini aku ketiduran saking nyamannya, sampai tak sadar waktu malam sudah tiba. Begitu nyaman rasanya berbaring di kasur buatan sendiri, sampai-sampai aku tak sadar tertidur pulas. Saat terbangun, ternyata malam sudah turun menyelimuti hutan. Aku pun segera bangkit, menyalakan penerangan agar gubuk tak tertutup kegelapan. Sambil kamera masih merekam, aku cek keadaan di sana. Ternyata baterai ponselku sudah tinggal sedikit, dan kartu penyimpananku sudah hampir penuh. Aku tak bisa merekam terlalu banyak di hari ini, karena ruang penyimpanan sudah tak memungkinkan dan tenaga pun semakin menipis. Hari ke-30, saya berada di sini. Ini malah kebablasan ya, saking enaknya tidur di atas kasur. Jadi dikarenakan saya belum makan, saya di sini mau memasak dulu. Mungkin ada beberapa video yang gak saya ambil. Tadi juga pas saya kebablasan, kamera itu masih on ya. Tadi saya pas beres bikin kasur itu, saya lihat di jam itu kira-kira jam 3 sorean. Nah, jam 3 sore saya kebablasan sampai maghrib. Ini udah maghrib ya, baru jam 18.57, udah hampir mau isya ya. Nah, dikarenakan saya di sini belum makan, jadi saya akan memasak hidangan terakhir saya. Karena perut sudah terasa lapar, aku pun bersiap membuat makan malam. Sisa persediaanku tinggal 1 bungkus mie instan terakhir. Aku tuangkan air ke dalam wadah lalu mulai merebusnya. Sejak kemarin memang sering terdengar suara-suara di sekeliling gubuk. Ada bunyi langkah kaki, suara hewan seperti musang, dan suara-suara lain yang tak begitu jelas. Aku selalu berpikir positif, mungkin itu hanya hewan yang lewat, namun lama-kelamaan rasanya semakin aneh. Suara langkah itu semakin sering terdengar seolah-olah ada yang berlari berputar mengelilingi gubuk ini. Aku menyalakan api unggun dulu, selain untuk menghangatkan badan agar tak kedinginan.
Setelah api menyala, aku mulai merasa sedikit tenang. Suasana yang tadinya dingin menjadi hangat dan tidak terlalu sunyi. Ini persediaan terakhirku. Mungkin besok aku harus mulai mencari makanan dari alam, atau jika semakin darurat, aku harus turun ke bawah untuk membeli logistik baru. Musim kemarau begini membuat banyak tanaman tak berbuah. Tumbuhan liar pun mulai kering. Jadi sumber makanan di sini semakin terbatas. Entah kenapa malam ini terasa begitu mencekam. Biasanya tak seperti ini. Apakah ada leluhur yang hadir di sini? Di sini memang sunyi ketika malam, tapi sunyinya malam ini sangatlah berbeda dari malam-malam biasanya. Saat mie sudah siap dan kutuangkan, kembali terdengar suara siulan samar dan langkah kaki yang mendekat. Baru hari ini, setelah 30 hari aku tinggal di sini, suasana terasa begitu mencekam. Namun, aku tetap berusaha berpikir jernih. Mungkin itu leluhur yang dulu pernah tinggal di sini, hanya ingin menyapa atau menyampaikan sesuatu lewat caranya sendiri. Aku pun mulai menyantap makananku sambil menyiapkan air hangat untuk menjaga suhu tubuh. Namun, perlahan hati mulai terasa tak tenang. Suasana benar-benar terasa berbeda. Aku menengok ke kiri dan ke kanan, tak terlihat siapapun. Aku mencoba tetap tenang sambil terus memakan hingga tiba-tiba gubuk ini bergoyang pelan. Dan ranting pohon di dekat pun mulai berguncang keras. Spontan, aku pun langsung siaga penuh, siapa tahu ada orang yang iseng atau bermaksud mengerjaiku di kegelapan malam. Oke teman-teman, udah 2 hari seperti ini ya. Ada suara orang jalan dan juga kadang-kadang suka ada yang menggoyang-goyangkan ini gubuk. Ya, sekarang saya mau lihat. Ini saya real di sini sendirian ya, nggak ada siapa-siapa. Kita balik ke kamera depan dulu. Nah, ini peralatan syuting saya untuk pencahayaan ya. Tadi ada yang lewat. Sebentar. Ini gak ada kelihatan. Nah, tadi ada yang lewat tuh. Pas dilihat ke sini, emang gak ada siapa-siapa ya. Kita sorot ke sebelah sana pakai lampu tembak ya. Nah, tuh. Sorot ke sana. Oh, panas. Sana tuh. Gak ada siapa-siapa ya guys. Real ini hutan. Saya sendirian sini ya. Ini pakai lampu tembak juga. Kelihatan. Nah, kalau udah seperti itu, itu tandanya saya harus mulai istirahat. Bentar, saya mau matikan dulu lampu. Lampu ini mati. Nah. Oke teman-teman, udah mati lampunya. Sebentar. Saya mau menutup dulu gubuk. Oke. Bisa kalian dengar? Woi. Tuh.
Oke, kalau seperti itu tandanya kita harus harus istirahat. Dan juga jangan lupa api di tungku selalu nyala ya. Tadinya saya mau ngabisin dulu makan ini karena sudah nggak enak. Lebih baik saya langsung tidur ya. Di sini aku belajar satu hal penting. Hutan ini bukan milik kita seorang. Di balik rimbunnya pepohonan, di balik heningnya malam, ada banyak penghuni lain. Baik yang terlihat mata maupun yang tak kasat mata. Suara-suara yang kadang kita dengar, entah itu langkah kaki atau bunyi yang tak kita kenal, mungkin itu cara mereka menyapa. Atau sekedar mengingatkan agar kita tetap sopan dan menjaga adab. Menghabiskan waktu sendirian di sini bukan berarti sepi dari teman. Justru kita diajak untuk lebih menghormati alam, leluhur yang pernah merawat tempat ini, serta segala makhluk yang tinggal di dalamnya. Jagalah hutan ini dengan baik, perlakukanlah semua dengan hati yang tulus dan penuh rasa hormat. Karena selama kita tahu cara bersikap baik dan tahu diri, alam pun akan selalu menjaga kita dengan sebaik-baiknya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Tetaplah bersyukur dan berhati-hati dimanapun kamu berada.